habis itu aku ngintip gini kan, ngintip gini. Terus tiba-tiba kayak apa ya, terus kan kayak ada rambut panjang gitu kan, dia rambut panjang cewek gitu kan, terus dia kayak mau nyisir gini sih, Sumpah demi Allah. nyisir gini pelan-pelan gitu kan, terus dia kayak bener-bener kayak mau nengok gini loh, kayak mau nengok gini. Yang menurut aku sampai sekarang pun aku gak bakal bisa lupain. Aku kan waktu SD tuh apa namanya? Namanya kalau misal puasa-puasa itu pesantren kilat ya. Pesantren kilat kan di SD itu seharian full kan. Itu nggak belajar nggak apa-apa, cuman ngaji doang. Maghrib. Iya, sampai maghrib tuh pesantren kilat. Terus abis itu ada istirahat kan, jeda siang. Nah di SD itu kan kayak teman-temanku pada kayak yang harusnya kan tidur, pada disuruh tidur kan, tapi itu enggak, kita nggak pada ngantuk, terus ya udah tuh petak umpet. Nah petak mainnya umpet, di lingkungan sekolah tuh. Iya, main di lingkungan sekolah, tapi masih di dalam petak umpet. Nah waktu itu teman aku yang jaga, yang jaga, terus kan? aku harus ngumpet kan, udah kan aku ngumpet di toilet. Toilet cowok cewek. Ada toilet cowok sama toilet cewek. Pasti ada Mr. Gepeng dulu. Iya nggak sih? Dulu pas sekolah, itu kan dibilang kalau di kamar mandi ada Mr. Gepeng. Dulu yang cerita di sini ada setan itu loh, yang Mama Gigi waktu masih muda. Oh iya. Film itu. Kamu belum ngalamin ya? Enggak. Belum. Sedih Mr. Gepeng siapa? Itu aja, satu itu. Nggak tahu Mr. Gepeng siapa lagi. Tapi emang kalau dulu kita tuh selalu takut ke kamar mandi sekolah gara-gara dibilangnya kalau di kamar mandi itu ada Mr. Gepeng. Tapi emang dia gepeng ceritanya dia setan itu gepeng gitu. Tapi nggak tahu deh di film itu tuh ceritanya dia kenapa meninggalnya gitu, kenapa dia bisa jadi manusia gepeng. Biasanya kan ada cerita yang kayak keserika lah, kesiram air panas lah, dia main sama Tom and Jerry lah, kan setan gepeng kan. Terus abis itu aku kan ngumpet nih di toilet cewek, toilet cowok, toilet cewek sebelah-sebelahan kan, aku toilet cewek. Nah toilet cewek di kamar mandi sekolah aku itu kan ada 4. Ada 4 pintu. Iya ada 4 pintu, 4 gini kan, berarti misal sini buat masuk, sini cowok. Nah ini pintu pertama, pintu kedua, pintu ketiga, pintu keempat. Nah pintu pertama ini itu pintu yang nggak di dalam ruangan sini, nggak yang di dalam ruangan 3 ini. Jadi di luar, yang ini di dalam. Nah kalau misal yang ini kan jarang dipakai tuh, tapi kering kan, tapi pada sering kesini tuh kalau cuman pas olahraga terus ganti karena kan kering, ganti baju. Kan? Pada masuk ke situ cuman pas apa namanya lagi? Apa namanya guys? Pas kering doang. Terus udah kan, terus habis itu aku tuh kayak nggak mau, awalnya mau masuk situ tuh yang pintu pertama, tapi nggak jadi. Jadi aku langsung masuk ke ruangan yang ini, yang 4 pintu itu, yang 3 pintu itu. Udah kan aku pertama masuk dulu. Udah nih kok kayak apa namanya sepi banget nih sendiri kan, terus habis itu kayak ya udahlah keluar dulu, aku di bilik sini. Nah di bilik sini tapi nggak masuk ke pintu ini. Pintu yang pertama itu kayak ketutup cuman setengah. Jadi nggak setengah sih, kayak ngintip doang kecil gitu loh, kecil kebuka lah. Kecil lah. Iya kebuka kecil banget. Nah terus habis itu kayak aku iseng tuh, apa aku ngumpet di sini aja ya gitu kan. Aku mau masuk, cuman kayak ragu-ragu. Terus kayak habis itu aku ngintip gini kan, ngintip gini. Terus tiba-tiba kayak apa ya, terus kan kayak ada rambut panjang gitu kan, dia rambut panjang cewek gitu kan, terus dia kayak mau nyisir gini sih, sumpah demi Allah, nyisir gini pelan-pelan gitu kan, terus dia kayak bener-bener kayak mau nengok gini loh, kayak mau nengok gini, gitu. Tapi kamu udah keburu terus sadar abis itu kan? Setelah bener-bener mau kena lihat mukanya, terus aku kayak temen langsung kayak ya gitu, jadi kan kayak langsung hilang. Iya, nggak langsung hilang, aku langsung lihat temen aku, terus aku nggak lanjutin tuh. Apa aku buka atau enggak, karena itu aku enggak takut sih awalnya, karena kan apa gitu kan, penasaran. Udah kan hilang tuh selang beberapa tahun kemudian SMP. Aku ke SD tuh sama teman-teman, terus aku nanya sama penjaga sekolah, nanya gini, Pak De, ini apa namanya SD tuh ada yang jaga nggak sih gitu kan. Nah Pak kan kalau misal ke ruang komputer itu kan kayak harus naik gitu kan, ke lantai 2. Nah kalau ke ruangan komputer itu ada gerbangnya, karena kan kayak suka kalau takut ada maling atau apa gitu kan di gerbang kan. Nah di gerbang itu tutup kan, nah di ruangan dalamnya itu di paling bawah kan, kalau tangga naik terus kan pasti bawahnya kayak ada ruangan gitu kan. Nah ruangan itu kayak gudang, cuman emang nggak ada yang pernah sama sekali
kayak ke situ gitu loh. Nah nggak pernah sama sekali. Terus udah kan, abis itu aku nanya iseng tuh sama apa itu penjaga sekolah, nanya, Pak De ada yang jaga nggak sih di sini? Terus tiba-tiba dia cerita ada emang siapa? Ada cewek rambutnya panjang bawa sisir. Ih, mampus. Terus abis itu aku otomatis kayak langsung kriwan itu kayak, kan. Iya kayak rewind. Begitu anjir. Iya kan langsung kriwan tuh pasti. Anjir berarti yang bulat bener. Berarti aku kayak, berarti itu yang aku lihat dulu itu dong. Terus habis itu kayak aku langsung mikir berarti orang-orang kalau misal bikin film tuh beneran yang kayak film cerita asli gitu kan kayak kalau nge-rewind itu beneran ya. Dia ngalami itu anjir, aku langsung kayak sumpah aku kayak terus aku nggak berani bilang cerita itu kayak yang ya udah kamu keep sendiri aja gitu kan. Aku di sini mau cerita kayak kayak gitu. langsung karena masih di lokasi. Terus kayak sumpah beneran nih gitu. Ya udah. Terus masih ada lagi nih yang aku dulu udah kerja nih. Itu kan SD nih. Ini udah kerja nih beneran. Ini aku kan dulu kayak sebelum jadi barista, aku tuh jadi shopkeeper, jadi penjaga toko gitu. Wow, kayak dulu penjaga toko distro. Toko distro dulu kan kayak baru hits banget kan. Kayak yang jaga-jaga gitu. Nah, itu aku sempet kayak di toko-toko doang, toko-toko kecil. Udah kan bukan toko kecil, maksudnya kayak tempat ruko-ruko gitu, udah kan. Abis itu kebetulan brand-brand yang di Jogja itu kayak collab gitu kan. Kayak collab di salah satu mall yang ada di Jogja. Udah kan collab, kebetulan aku suruh pindah harus jaga di mall. Nah, itu kan kumpulan brand tuh. Jadi semua brand ada di situ yang jaga kayak cuma 4 atau 3 orang gitu. Kayak Jacklot lah ya gitu maksudnya. Cuman itu kayak bulanan, full gitu lah, kayak udah setiap hari gitu. Cuman nggak tahu kayaknya sekarang udah nggak ada deh. Itu terus abis itu aku tuh shift pagi. Kalau shift pagi kan bener kayak kamu sampai sore. Pagi mall buka lah jam 9 sampai jam 4 sore. Terus ntar gantian tuh sama temen aku. Nah, kebetulan itu aku shift pagi. Malam bener-bener masih sepi kan. Terus ya udah aku kayak buka terus aku nitip sama temenku, aku ke toilet dulu ya, ke toilet dan bla bla gitu. Udah ke toilet kan kayak siap-siap gitu. Udah pertama toilet tuh di kamar mandi. Terus habis itu babar kosong gitu, terus tiba-tiba kayak ada yang nge-flash. Pertama ada yang nge-flash. Terus habis itu keluar kan. Terus keluar nih, aduh perasaannya kayak udah nggak enak karena kan kayak udah gede, jadi kan kayak merasa takut kan. Aku tuh udah semenjak itu jadi apapun tuh takut gitu loh. Udah habis itu ngaca. Tiba-tiba kayak pintunya tuh, biasanya kan kalau toilet gitu kan, bawahnya kan kalau misalnya ada orang kan kelihatan kaki ya kan. Nah itu kayak, pintunya tuh kayak mau buka gitu, kayak ada orang mau buka, cuman bawahnya kosong. Terus habis itu tiba-tiba kayak, kalau di mall kan, toilet mall kan tetap musik pun ada musik, ada kan. Tiba-tiba musiknya kayak berubah jadi kayak, gitu. Itu aku nggak lihat sih, cuman kayak aku langsung kayak, kaku, nggak bisa ngapain, langsung kayak, pelan-pelan aku keluar pelan-pelan baru langsung kayak habis keluar dari toilet itu kayak langsung kayak merasa dunia baru anjir. Ngerti kan? Kayak langsung kayak jadi kamu lagi masuk ke dunia dia tuh. Lagi ke alam ini. Aku tuh keluar dari toilet itu kayak ngerasa capek banget gitu, kayak aku ngos-ngosan kayak jalan lama banget kayak terus habis itu udahlah aku habis itu lari jalan ke ruangan ke tempat aku kerja itu. Habis itu aku baru berani cerita pas aku resign, terus habis itu aku masuk ke barista. Itu. Terus ada lagi, masih muat gak sih waktunya? Masih kan, masih banyak kan? Masih banyak. 5 minutes. Hah? 4, 5. Terus habis itu ada lagi, bentar aku minum. Terus ada lagi, ini waktu aku udah kerja di sini. Itu waktu aku mobile sama Mas Eko sama Kak Sally. Waktu itu anniversary Hexom di Pekalongan. Nah, itu kan kayak waktu itu Kota Bati. Iya, anniversary kan. Terus habis itu kan kayak ada acara gitu kan. Nah, itu tuh aku kan waktu itu acaranya camping gitu, camping. Terus habis itu, nah acara campingnya itu kita harus nyampe saat lokasi itu kayak sore. Nah, cuman kan aku Mas Eko Kak Sally itu nyampenya pagi. Terus habis itu kita harus check-in hotel dulu buat istirahat kan, terus sorenya OTW. Sore apa sih yang jam 3 gitu OTW. Kita check-in hotel, terus udah kan, terus kita istirahat. Nah, udah tuh tidur kan, tidur, istirahat, udah tidur. Nah, kayak aku tuh jam-jam berapa ya, udah siang gitulah. Dan aku ngerasa kayak nggak permisi, mungkin nggak buka pintu, nggak assalamualaikum, karena udah kayak ngerasa capek gitu loh. Kayak ya udahlah masuk, taruh-taruh barang terus tidur.
Terus ya udah tuh aku tidur istirahat kan. Terus aku kayak merem gini. Kak Sally tidur. Aku merem kan. Terus kayak kebangun tuh. Nah, tapi tuh kebangunnya aku tuh nggak tahu kenapa nggak langsung melek. Cuman masih kayak yang gini gitu loh. Ya masih kelihatan gitu loh kayak burem gitu kan. Cuman masih kelihatan jelas. Nah, tiba-tiba waktu aku gini-gini tuh kayak ada cewek aku nggak lihat mukanya sih, kayak rambut panjang gitu gini, terus habis itu cuman badannya setengah doang, terus habis itu, apa sih mimpi kali ya, apa jangan-jangan aku kayak tindian apa gimana gitu kan, rep-repan, terus habis itu nggak deh, yaudah aku tidur kan. Nah setelah itu malamnya tuh nggak cerita malah, tiba-tiba kayak udah lagi pada ngumpul, acara, terus salah satu ketua Heksom Pekalongan, siapa ya mas siapa, aduh aku lupa lagi, itulah pokoknya ketua Heksom Pekalongan nanya sama aku, Niswa, kamu habis lihat ya, cewek, ada cewek gitu tapi badannya cuma setengah doang. Terus aku kayak hah? Kok dia tahu? Aku langsung kayak gini, hah? Kok kamu tahu dari mana mas? Gitu, aku langsung kayak, kamu tahu dari mana mas? Gitu, ya ya tahu. Kamu lihat kan? Iya aku lihat tapi cuma di hotel tadi, di kamar tadi. Langsung kayak, sumpah, berarti tuh aku tuh setiap lihat kayak gitu kayak yang diposting sama orang gitu loh. Iya, kayak dikasih tahu emang bener itu ada. Terus kayak, sumpah beneran. Terus aku cerita sama Kak Sally, terus Kak Sally kayak yang, yaudah sih kamu udah biasa juga kayak gitu. Ada lagi nih. Penenang banget dia tuh dia. Ada lagi nih, itu aku sama Kak Sally juga mobile. Kak Sally ambek videoin aku. Karena aku itu di mana ya? Surabaya kalau nggak di Bandung. Kayaknya di Bandung di hotel yang serem itu deh kayaknya kalau nggak salah. Apa sih yang kesukaan Mas Eko itu kalau nginep? Lupa aku. Itulah aku pokoknya. Aku Surabaya. Terus habis itu pokoknya aku tidur. Udah kan tidur kan. Nah kebetulan waktu itu tuh aku tidurnya kasur aku sama Kak Sally itu twin. Nggak yang satu. Iya twin kan. Terus tiba-tiba aku tidur udah agak pagi gitu. Terus habis itu aku tidur. Katanya tuh aku tuh lihat videonya sendiri, ada Kak Sally videoin kan. Ini, aku tuh kayak nunjuk-nunjuk gitu loh. Aku kan masih tidurnya terus nunjuk-nunjuk gitu. Nunjuk-nunjuk, terus kan Kak Sally kan kayak yang udah bangun kan, udah pagi. Pasti kan dia dicat Mas Eko mau apa gitu kan. Makanya dia yang selalu bangun duluan. Lah kenapa nih anak, terus habis itu aku di videoin, udah kan. Udah aku nunjuk kayak di ujung pojok gitu, terus udah. Terus tidur, terus aku balik tidur lagi tuh. Nggak balik tidur, pokoknya nunjuk dulu. Terus habis itu, nah setelah itu Kak Sally videoin lagi, aku bangun kayak duduk doang tapi masih merem, terus aku nunjuk gini. Kayak lama banget, videonya masih ada deh kayaknya, tapi nggak tahu deh Kak Sally nyimpen nggak. Terus kayak langsung jatuh gitu loh, terus habis itu aku tidur lagi. Nah setelah itu aku baru dibangun Kak Sally kayak nis, dia mungkin kayak takut aku kenapa-napa. Nah setelah itu aku di toilet tuh kayak yang, kan kita kalau gantungin baju di belakang gitu kan. Gantungin di baju di belakang tuh kebetulan itu bajunya kayak hitam-hitam gitu, baju aku, baju Kak Sally pun juga sama. Terus waktu di toilet mandi keramas bla pasti kan kalau di kamar mandi hotel kan ada kayak kaca gitu kan. Terus kayak burem gitu kan kalau misalnya kita mandi air hangat ya. Terus tiba-tiba kayak yang bajunya itu kayak gerak gitu loh, kayak mau zzzz gitu. Terus habis itu aku matiin showernya. Langsung matiin shower, aku langsung buka tuh pintu yang kaca itu langsung. Kak, aku langsung, kenapa sih dia berteleponan tuh, kenapa sih, aku langsung buka pintu, aku langsung lari ambil. Minta temenin? Enggak minta temenin, itu udah bersih, aku langsung lari, nggak pakai anduk, nggak pakai apa, langsung Kak, aku langsung gitu, sumpah Kak, udah, anjir, sumpah, habis itu aku selama ini setelah itu aku sama Cela selalu aku kalau mandi nggak pernah aku tutup pintunya. Emang nggak pernah. Jadi kalau misal Cela masuk pun aku, ya dia lihat aku kayak ya. Bugil gitu ya kan? Ya nggak ada apa-apanya, dilihat juga. Iya makanya anjir. Tidak ada yang menonjol. Bakat doang. Tidak ada yang ditonjol. Ada yang menonjol tapi bukan bakat. Apa tuh? Astagfirullahaladzim, ya udah kayak, ya capek sebenarnya masih banyak sih, cuman kayak aku lama-lama makin takut, apalagi kayak di kantor aku sendiri pun ada. Iya. Kantor ini pun kayak aku rasa ada. Jangan gitu. Dong, nanti gak kita usah ada. Iya, jangan. Ya sudah, berarti gitu. Dimanapun berarti tempatnya itu pasti ada. Semua tempat dimanapun ada sih. Anjir ini. Kan nih dia hantunya. Ini dia penjaga kantor kita guys tadi guys. Ini ya, aku bilang setannya nih. Dia Tuyul dan Mbak Yul. Jadi Niswa pas lagi tidur ngeliat dia. Mbak Yulnya di bawah. Bulat dipikirnya hantu. Mbak Yulnya di bawah katanya Bu Yeni anjir.
Gitu guys, pokoknya. Tapi kalau cerita horor gini tuh kayak nguras tenaga banget gak sih? Iya. Iya, Kayak emang. ngerasa kayak capek gitu Soalnya kan. jadi mengingat lagi Iya. ya, Iya. lupa. Aduh, Terus ingat kayak bentuknya kan. Aduh, udah gila deh. sih. Pokoknya buat teman-teman jangan lupa daripada kalian mikirin hal-hal yang horor, mending mikirin dompet kalian yang horor itu buat dihabisin aja di websitenya mk.id. Yes. Belanja aja di sana. Setiap bulan kita bakal ada promo di tanggal kembar. Betul. Gitu. Ada juga ini. Udah ada juga di website MK MK Blesslight. Tuh. Merchandise-nya juga udah ada di website. Semuanya udah ada. Terus jangan lupa Lengkap. kumpulin poin kalian di kardusnya kita. setiap beli, Jangan lupa scan. scratch and scan. Bisa kalian tukerin mau merchandise atau tukerin liquid lagi pun juga Iya. boleh. Banyak. gitu. Jangan lupa follow Instagramnya MK Brewer. YouTube. Subscribe. Iya. Subscribe, follow TikToknya juga. Jangan lupa Twitternya Tuh. kayaknya nggak ada adminnya jadi nggak usah. Benar. Udah itu aja, jangan lupa lihat pantengin terus di Instagramnya MK Brewer karena kita juga sering giveaway. Tuh. Jadi jangan lupa, sampai ketemu lagi di Pasti Besti berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.